lagi untuk jemaat Tuhan, dimanapun kita berada, kita tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun kita tidak dapat bersama-sama datang ke gereja, Tuhan tahu hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memulakan dalam acara ibadah kita, mari kita berdoa dan serahkan sepribadi kita dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa dan memimpinkan doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mengucapkan syukur Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu Tuhan bagi kami sepanjang minggu ini Tuhan. Walaupun kami tidak dapat beribadah bersama-sama Tuhan di rumah-Mu, dimanapun anak-anak-Mu Tuhan berada Tuhan, Hamba percaya Engkau tahu Tuhan setiap hati kami Tuhan jauh memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami mulakan acara ibadah kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau urapi, Engkau memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, mari kita menaikkan beberapa pujian yang menyatakan bangkit serukan nama Yesus. Dimanapun kita berada, Tuhan pasti bersama kita. Maju, nyatakan rasanya.
menyiksa dan kayu salib menggantikan dosa kita. Mari kita menaikkan penyembahan yang menyenangkan bagi Dia. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi
Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah yang seperti Engkau ya Bapa Tuhan. Meskipun banyak yang kami hadapi dalam kehidupan kami pada saat ini Tuhan, baik negara kami Tuhan, kami tetap berdiri teguh Tuhan untuk berseru dan memanggil nama-Mu ya Bapa Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, kami tidak pernah khawatir Tuhan, karena Engkau Allah yang sentiasa bersama kami. Engkaulah sumber kekuatan kami, karena Engkaulah sumber pengharapan di dalam kehidupan kami Tuhan. Tidak ada Allah yang seperti Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami tahu Tuhan, kasih setia-Mu Tuhan yang tidak pernah berubah dari dulu sampai selamanya di dalam kehidupan kami ya Bapa Tuhan. Engkau Allah yang tetap meneguhkan kami, Engkau Allah yang tetap menguatkan kami ya Bapa. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi hamba-Mu ya Bapa, karena kami tahu Tuhan, firman-Mu Tuhan yang tidak pernah berubah dari dulu sampai selamanya di dalam kehidupan kami dan di dalam setiap pribadi orang yang percaya kepada Engkau ya Bapa. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Pujian dan penyembahan yang kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan sungguh indah bagi kami ya Bapa, sungguh indah bagi nama-Mu ya Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mengucapkan syukur dan sudah berdoa. Amin. Oke, sekarang saya serahkan hamba firman Tuhan. Selamat pagi jemaat, saudara seiman yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada pada pagi hari ini. Saya harap agar setiap kita semuanya sehat-sehat, semuanya tetap semangat, semuanya tetap santai di tempat masing-masing, sambil kita mendengar firman Tuhan yang walaupun kita tak dapat beribadah di gereja seperti yang selalu kita lakukan, namun saya percaya setiap kita diberkati bersama-sama. Pagi hari ini saya ingin kita belajar bersama-sama tentang satu tema yang kita dengar bersama pagi hari ini, yaitu gereja dan peranannya. Gereja dan peranannya. Sebelum itu, mari kita datang kepada Tuhan. Di dalam doa kita, saya yang pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Kami menaikkan ucapan syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, oleh karena kami tahu bahwa sungguhnya Engkau Allah yang sangat baik bagi kami, dan kami percaya Tuhan Engkau memberkati setiap kami yang mendengar firman-Mu pagi hari ini, agar setiap kami tak terlepas daripada berkat-berkat yang Tuhan telah sediakan untuk masing-masing kami. Kau bersama dengan kami dari awal sehingga selesai. Terpujilah nama-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Gereja dan peranannya. Saya percaya kita sudah tahu dan mungkin kita sudah paham apa itu gereja. Apa itu gereja dan apa peranan kita sebagai gereja. Dan mungkin juga ada yang masih belum paham apakah arti daripada gereja ataupun apakah peranan gereja. Pagi hari ini kita akan belajar bersama tentang gereja dan peranannya. Kita lihat terlebih dahulu gereja dalam Perjanjian Lama. Gereja dalam Perjanjian Lama, kalau kita perhatikan dalam bahasa aslinya, gereja dalam Perjanjian Lama disebut kahal. Kahal dari asal kata kal, yang berarti memanggil. Itu daripada Perjanjian Lama. Dan juga edah, dari asal kata yad, artinya bertemu. Jadi bangsa Israel dipanggil oleh Allah untuk berkumpul bersama di dalam bait Allah. Himpunan ini disebut jemaat. Jadi itulah gereja. Yang kedua, itu dalam Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Baru, gereja disebut eklesia. Dari bahasa Yunani yaitu ek dan kalio. Artinya dipanggil keluar dari kegelapan menuju kepada terang di dalam Yesus Kristus. Jadi gereja adalah kumpulan
sekumpulan orang yang menyembah Tuhan. Dari makna kata gereja dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, jelaslah kepada kita pada pagi hari ini bahwa gereja itu bukanlah gedungnya, bukan bangunannya, bukanlah menaranya, tetapi gereja itu sesungguhnya adalah orang-orang yang ada di dalam bangunan gereja itu, ataupun setiap kita yang mengakui bahwa kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi arti daripada gereja itu, dia bukan bercakap tentang bangunan gereja yang besar, bukan bercakap tentang menara, tetapi bercakap tentang orang-orang yang di dalam bangunan gereja itu sendiri, yaitu saya dan Anda semua. Itulah arti yang sesungguhnya daripada kata gereja. Jadi kita kembali kepada tema kita pagi ini, yaitu gereja dan peranannya. Peranan gereja apa? Sebagai gereja, saya sebagai gereja, kita sebagai gereja, apakah peranan kita? Pertama adalah sebagai tentara Kristus, sebagai askar Kristus. Nah, sebagai tentara Kristus, kita perhatikan tugas tentara. Terlebih dahulu kita perhatikan tugas seorang tentara, menjaga askar ataupun tentara di negara kita, contohnya negara kita Malaysia. Mereka menjaga keselamatan negara, mereka menjaga keamanan negara agar tidak diserang oleh musuh. Jika ada musuh yang masuk ke dalam negara, askar, tentara ada, mereka menjaga keselamatan negara, keamanan negara. Nah, jadi di sini kita lihat askar dunia, mereka melawan manusia dengan manusia. Itu bercakap tentang askar tentara dunia. Tetapi sebaliknya, kalau kita perhatikan peranan kita sebagai gereja, tugas kita sebagai tentara Kristus. Bukan kita berperang melawan manusia, tetapi sebaliknya berperang secara rohani. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa tugas askar di dunia ini mereka menjaga keamanan. Kalau ada musuh menyerang, mereka akan melawan, tembak dan sebagainya. Dapat dilihat. Tetapi kita sebagai tentara Kristus, peranan kita sebagai gereja, sebagai tentara Kristus, kita berperang bukan melawan manusia, tetapi berperang secara rohani, seperti mana dikatakan dalam Efesus 6 ayat 12, melawan penguasa-penguasa di udara. Sebab peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa di udara, penghulu-penghulu dunia, katanya kan. Jadi, saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai tentara Kristus, tugas kita adalah berperang secara rohani, melawan penguasa-penguasa di udara, penghulu-penghulu dunia yang gelap. Musuh kita tidak kelihatan. Apa saja musuh kita? Sebagai contoh, masalah. Musuh kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, orang beriman kepada Tuhan, masalah itu kita boleh berperang melawan masalah, kesulitan, kekhawatiran di dalam kehidupan kita. Jadi peranan kita sebagai gereja, sebagai tentara Kristus, kita melawan hal-hal yang seperti ini. Masalah yang kita alami dalam kehidupan kita, kesulitan hidup yang kita alami, kita hadapi dalam kehidupan kita, kekhawatiran yang kita hadapi dalam kehidupan kita, kita harus melawan semuanya, bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan pertolongan Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 8, sedarlah dan berjaga-jagalah, karena lawan musuh iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum, katanya dalam 1 Petrus 5 ayat 8, mencari orang yang dapat ditelannya. Ini contoh yang harus kita perhatikan sebagai tentara Kristus. Peperangan kita melawan hal-hal yang seperti ini, masalah yang kita hadapi, dengan kekuatan kita sendiri, saudara, kita tak mampu. Dengan hikmat kita sendiri, kita tidak dapat
melainkan dengan pertolongan Allah kita mampu menghadapi segala rintangan, segala kesulitan, kekhawatiran, masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Dan juga ketakutan. Ketakutan sebagai tentara Kristus, kita tidak perlu takut. Bayangkanlah jika seorang askar itu, sebagai askar, bayangkanlah jika semua askar Malaysia, mereka semua adalah orang yang penakut. Wah, tentu huru-hara jadi ya kan. Kalau ada musuh masuk ke negara kita, apa yang akan terjadi? Kalau mereka penakut, mereka akan lari. Wah, musuh menang, kan? Tetapi kalau sebaliknya mereka adalah askar, tentera yang berani, mereka hadapi dengan segala kekuatan mereka. Dengan segala kemampuan yang ada, wah, mereka berani, pasti musuh akan kalah. Demikianlah sebagai tentera Kristus, kita harus berperang melawan segala ketakutan. Tak perlu takut apapun yang berlaku dalam dunia sekarang ini, saudara yang dikasihi Tuhan. Hadapi semuanya dengan kekuatan daripada Tuhan, bukan dengan kekuatan kita sendiri. Dengan kekuatan kita sendiri tentunya kita tak mampu, kita takut, kita khawatir. Itu sebabnya kita harus berperanan sebagai tentera yang berani, yang gagah. Apapun yang kita hadapi di dalam dunia sekarang ini, saudara, mari hadapinya dengan keberanian, dengan kekuatan. Jangan takut. Sebagai tentera Kristus, jangan kita takut. Harus hadapi dengan semangat, dengan kemampuan. Bukan kemampuan kita sendiri, tetapi dengan pertolongan daripada Tuhan. Demikian juga yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Jika kita takut menghadapi segala kesulitan dan kesukaran dan masalah dalam kehidupan kita, kita akan kalah. Dan juga kalau kita perhatikan, kita lihat contoh di dalam Matius 14:30, ketika Petrus takut, ia mulai tenggelam. Dalam minggu yang lepas saya telah singgungkan hal ini juga. Ketika Petrus takut, ia mulai tenggelam. Yang walaupun pada awalnya, pada mulanya, dia dapat berjalan di atas air. Waktu Tuhan memanggil dia dapat berjalan di atas air. Dia tidak tenggelam. Tetapi perhatikan ayat seterusnya. Ketika dirasakan tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Ayat itu ketika dirasakannya tiupan angin, takutlah. Waktu dia takut, mulailah dia tenggelam. Rupanya ketakutan ini tidak harus ada di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Sebab banyak hal yang tidak akan kita dapat buat jika kita dikuasai oleh ketakutan. Kalau kita buat ini takut, buat itu takut, dan sebagainya, apa-apapun kita tidak dapat. Maksud saya di sini adalah janganlah kita takut berhadapan dengan apapun keadaan-keadaan yang berlaku di sekitar kita sekarang ini. Walaupun pada hakikatnya, kenyataannya, dunia sekarang ini semakin sukar, semakin susah kita hidup di dalamnya. Namun sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, ingat bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Jika kita berjalan bersama dengan Tuhan, pasti Tuhan akan menolong, pasti Tuhan akan menyertai kita. Ingat, kita adalah tentera Kristus. Harus berani hadapi semuanya dengan kekuatan. Jangan takut, sebab ketakutan itu membuatkan kita lama-kelamaan mulai lemah, tenggelam, dan hilang. Lalu pertanyaannya untuk kita adalah, bagaimana caranya kita mengatasi masalah yang menimpa hidup kita, ketakutan yang melanda kehidupan kita? Jawabannya adalah berdoa dan berusaha. Harus berdoa, harus berusaha.
Jangan hanya berdoa duduk diam dalam bilik tidak berbuat apa-apa, tidak berusaha, itu salah. Harus berdoa dan berusaha, berdoa dan bekerja. Itu yang terbaik kita lakukan sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Harus berdoa dengan cara yang betul. Jangan hanya kita hanya pandai berkata berdoa tetapi kita tidak melakukan. Jangan kita hanya kata berdoa kepada orang lain tetapi kita sendiri tidak melakukannya. Itu tak betul. Harus berdoa, harus berusaha dengan usaha. Itu yang harus kita lakukan. Yang kedua, peranan kita sebagai gereja. Kalau yang pertama sebagai tentara Kristus, yang kedua sebagai kawanan domba. Siapakah yang disebut kawanan domba? Saya, kamu, kita semua adalah kawanan domba. Semua orang yang disebut anggota tubuh Kristus. Semua orang, tidak ada yang terkecuali. Semua kita adalah kawanan domba. Jadi dari kawanan domba kita telah dipilih menjadi pemimpin dengan tujuan untuk memenuhi keperluan para domba, yaitu semua anggota gereja dan semua orang. Sebab kita semua adalah pemimpin dalam gereja, dalam keluarga, di tempat di mana kita bekerja, di tempat masing-masing kita dalam persatuan, dalam persekutuan, kita sebagai pemimpin. Sebagai kawanan domba, daripada kawanan domba kita dipilih sebagai pemimpin. Mungkin kita tidak menjadi pemimpin dalam gereja, tetapi dalam keluarga kita adalah pemimpin. Mungkin kita tidak jadi pemimpin dalam persatuan, tetapi di tempat di mana kita bekerja, kita adalah pemimpin. Ini yang harus kita perhatikan sebagai gereja. Sebagai gereja kita diangkat, kita dipilih sebagai pemimpin. Jadi sikap sebagai pemimpin, baik itu pemimpin gereja, baik itu keluarga, tempat di mana kita bekerja, dalam persatuan apapun, sikap sebagai pemimpin haruslah sabar. Sabar. Harus mengorbankan diri dari segi masa, harta, dan tenaga. Betul. Sebagai pemimpin kadang-kadang kita mengorbankan masa kita, waktu kita, harta kita, tenaga kita, korbankan demi pelayanan Tuhan. Korbankan untuk Tuhan. Ini yang harus kita lihat. Yang ketiga, sebagai pengantin perempuan. Peranan gereja yang ketiga, kita sebagai gereja adalah sebagai pengantin perempuan. Kita semua disebut pengantin perempuan dan Kristus sebagai mempelai lelaki. Matius 25 itu bercakap tentang 5 gadis yang bodoh, 5 gadis yang bijaksana. Nah, jadi kita, saya dan Anda semua adalah pengantin perempuan. Pengantin perempuan. Jadi tugas kita sebagai pengantin perempuan, kita harus siap sedia menanti kedatangan mempelai lelaki. Kita harus siap sedia menanti kedatangan mempelai lelaki, yaitu Tuhan. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita harus siap sedia setiap saat, setiap waktu menanti kedatangan Tuhan Yesus. Ini yang harus kita lihat bersama. Sekarang ini banyak orang yang lalai, banyak orang yang katakan, masanya masih belum, waktunya masih belum. Tapi waktu orang berpikir sedemikian rupa, masih jauh, tiba-tiba hari Tuhan itu datang ke atasnya, tidak ada harapan lagi. Untung kalau waktu Tuhan datang dalam kehidupan kita, menjemput kita, bagus kalau kita adalah iman kita kuat waktu itu, kita akan diselamatkan. Tetapi bayangkan, sekiranya seandainya waktu Tuhan datang mengambil kehidupan kita, kita hidup masih diselubungi oleh dosa, apa akan berlaku?
Dalam firman Tuhan katakan upah dosa adalah maaf. Ingat saudara, kita sebagai pengantin perempuan harus bersiap sedia menanti kedatangan mempelai lelaki. Sebagai pengantin perempuan kita harus berdandan. Wah, berdandan. Semua kita tahu waktu orang berkawin, belum pernah kita lihat orang yang berkawin itu tidak akan bersiap secantik mungkin, setampan mungkin. Betul? Baik itu si perempuan, baik itu si lelaki. Mereka akan berdandan cukup cantik, cukup handsome, kan? Baju mungkin yang tak pernah dia pakai sebelumnya disediakan. Muka yang tak pernah di make up sebelumnya dibuat. Sehingga waktu orang kawin kadang-kadang kita tidak kenal sudah, oh ini siapa oh? Oh dia siapa oh? Sudah berubah wajah dia. Sebab apa? Supaya si lelaki ataupun si perempuan dia akan katakan, wah cantik, handsome-nya, berdandan dengan cukup cantik, dengan cukup handsome. Sebagai pengantin itu pasti. Nah, sebagai pengantin perempuan, sebagai orang percaya kepada Tuhan, pelajaran rohaninya haruslah kita berdandan secara rohani dalam kita mempersiapkan diri kita menanti mempelai laki-laki. Dalam Wahyu 3 ayat yang ke-11, dia mengatakan, aku datang segera. Aku Tuhan, aku datang segera, dipeganglah apa yang ada padamu supaya jangan ada seorang pun yang mengambil mahkotamu. Yang keempat, gereja dan peranannya. Peranan kita sebagai gereja yang keempat adalah bersaksi. Bersaksi. Ayat yang selalu orang sentuh tentang bersaksi ini adalah daripada Matius 28, 19 sampai 20. Betul? Matius 28, 19 sampai 20. Karena itu pergilah jadikanlah segala bangsa murid-murid. Itu dikatakan amanat agung. Bersaksi ini adalah tugas kita sebagai orang percaya. Dan peranan kita adalah bersaksi. Saya dan kita semua harus pergi kepada bangsa-bangsa yang belum percaya, belum mendengar firman Tuhan, belum lagi diajar tentang kebenaran, mengajar mereka. Kita juga perlu bersaksi dan bukan hanya hamba-hamba Tuhan. Jadi yang bersaksi itu bukan dia hanya hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala, pastor-pastor, penginjil-penginjil, tetapi tugas bersaksi itu adalah terletak di bahu setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi jangan katakan bahwa tugas bersaksi itu adalah dia dan dia. Semua mereka yang sebagai pastor, semua mereka sebagai penginjil. Tidak, tapi tugas bersaksi itu adalah terletak di bahu kita semua, orang yang mengaku bahwa kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Harus bersaksi kepada semua orang yang berada di sekitar kita. Kisah Rasul 1:8 ini ayat selalu kita dengar dan mungkin kita dapat hafal. Tetapi katanya, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Perhatikanlah, di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi dari ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kita harus bersaksi kepada semua orang, yaitu pertama-tama kepada keluarga kita sendiri. Keluarga kita sendiri, orang yang berada dekat dengan kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita, menantu kita, cucu-cucu kita harus bersaksi kepada mereka. Jangan kita hanya puas sebab kita dapat bersaksi dan aktif menginjil dan menjangkau orang-orang yang jauh dari kita. Jangan kita bangga jika banyak orang yang sudah kita bawa datang kepada Tuhan. Banyak orang yang kita injili di luar sana.
Tetapi bayangkan kalau keluarga kita sendiri, istri kita, suami kita, anak kita, menantu kita, cucu kita, kita tidak bawa mereka datang kepada Tuhan, apa yang akan berlaku? Dalam ayat ini tadi, dalam Kisah Para Rasul, katanya mula di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi jangan kita hanya puas sebab kita bersaksi dan aktif menginjil dan menjangkau orang-orang yang jauh di luar sana. Banyak orang yang berjaya menjadi saksi bagi orang lain. Banyak orang yang dapat bersaksi kepada orang-orang di luar gereja. Tetapi di gereja sendiri mereka tidak dapat menjadi saksi yang baik, tidak dapat menjadi contoh yang baik, tidak dapat menjadi teladan yang baik. Ataupun banyak orang yang gagal menjadi contoh, menjadi berkat dalam keluarga sendiri. Ini tidak seimbang. Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, ingat, peranan kita bersaksi kepada semua orang. Jangan keluarga kita sendiri kita abaikan. Anak, istri, suami kita abaikan. Menantu kita dan cucu kita abaikan. Apa guna kita apa guna kita bawa banyak orang bawa banyak jiwa di luar sana, tetapi kita gagal membawa keluarga kita. Sedih. Tentu sedih. Orang lain kita bawa mereka, selamatkan mereka, tetapi keluarga kita sendiri kita ketepikan. Sedih. Kalau Tuhan Yesus datang, apa yang akan berlaku? Ingat, jangan kita bangga kalau ramai orang di luar sana percaya kita injili, dan mungkin kita berjaya membawa mereka kepada kebenaran. Tetapi sebaliknya, jika keluarga kita sendiri kita tidak bawa datang kepada Tuhan, sangat menyedihkan. Mungkin itu istri kita, mungkin itu suami kita, mungkin itu anak-anak kita, mungkin itu saudara mara kita, ibu bapak kita, cucu kita, dan lain sebagainya. Ingat, ini tidak seimbang. Harus bersaksi, menjadi saksi, menjadi contoh, menjadi teladan. Mulai dari keluarga kita. Jika kamu menjadi berkat di luar gereja, jadilah berkat di dalam gereja. Jika kamu menjadi kesaksian yang baik untuk orang lain, jadilah kesaksian yang baik di dalam keluarga sendiri, di gereja sendiri. Jangan hanya menjadi berkat di satu tempat, tetapi di tempat yang lain kamu tidak menjadi berkat. Tidak seimbang. Harus perhatikan baik-baik sebagai gereja. Jadi sebagai gereja Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, kita haruslah bertanggung jawab dalam mengambil peranan yang telah diamanahkan kepada kita. Karena sebagai gereja Tuhan, kita bukanlah penonton. Ingat, kita bukanlah penonton, melainkan berperanan aktif dalam kehidupan kita bersama demi membangun tubuh Kristus. Demi membangun tubuh Kristus. Sebagai gereja Tuhan juga, kita haruslah memiliki sikap yang peka akan tugas panggilan kita, yaitu bersaksi kepada orang yang belum lagi mendengar tentang Kristus dan belum menerima Tuhan sebagai juru selamat pribadi mereka. Jadi, saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai gereja Tuhan ataupun anggota tubuh Kristus dan orang yang percaya kepada Tuhan, marilah kita renungkan bersama bahwa peranan kita sebagai gereja adalah sebagai tentara Kristus, sebagai kawanan domba, sebagai pengantin perempuan, dan bersaksi. Inilah peranan kita sebagai gereja Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas firman-Mu yang telah kami dengar bersama pada pagi hari ini. Berkatilah setiap pendengar yang telah mendengar firman-Mu pagi hari ini ya Tuhan, agar setiap kami diberkati, dikuatkan bersama-sama, dan firman-Mu akan bertumbuh di dalam setiap hati kami semua sebagai anak-anak-Mu, supaya hari-hari yang kami jalani, hari-hari yang kami lalui ke depan ini,
biarlah kami senantiasa peka, dan biarlah kami senantiasa menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada, baik di dalam keluarga kami sendiri dan di tempat-tempat di mana kami pergi. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Berkati juga kehidupan kami pada hari-hari minggu yang seterusnya, supaya hidup kami sentiasa disegarkan, iman kami sentiasa kuat, dan pengharapan kami hanya di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan hanya sampai di sini. Tuhan memberkati. Jumpa lagi.